Saya melihat putri saya mengemis di jalan sambil menggendong bayinya. Kata-kata itu muncul di kepala saya sebelum saya sempat menghela napas. Lampu merah, panas menjalari dashboard mobil, dan di seberang, di bawah sengatan matahari yang sama, ada sosok yang saya kenal sampai ke cara ia menunduk ketika orang lewat. Sofia, di pelukannya, dengan perlindungan yang terlihat setengah putus asa setengah otomatis, ada Valentina, bayi kecil yang belum genap setahun usianya. Kain pembalut bocah itu basah, sotong plastik tempat orang meletakkan koin berjajar di dekat kakinya. Seorang pengendara motor berhenti di samping dan memberikan beberapa keping. Sofia menatapnya, lalu melirik ke arah saya seperti mencari sesuatu yang ia sendiri belum tahu namanya. Ketika saya melihat dia, jantung saya berhenti sebentar. Ada rasa seperti gumpalan lodong di tenggorokan. Bukan hanya karena melihat anak sendiri dalam keadaan itu, tetapi karena segalanya yang pernah saya pikirkan tentang kehidupan putri saya berkumpul dalam satu adegan yang tidak masuk akal. Saya sudah 66 tahun hidup. Saya pikir saya sudah melewati cukup banyak luka, cukup banyak kesempatan untuk menunggu hal buruk terjadi. Tapi melihatnya di sana, di tepi aspal, dengan napas bayi yang berbau susu basi dan udara kering kota, sesuatu meledak di dalam saya. Saya menekan klakson pendek, lalu menepi. Mobil saya tidak jauh dari tempat itu. Sofia melihat ke arah saya, matanya kosong untuk sepersekian detik, lalu penuh dengan kecemasan. Ketika saya membuka pintu dan melangkah ke arahnya, dia menutupi wajah Valentina dengan lengan yang gemetar. Sofia, saya memanggil. Suara saya lebih berat dari yang saya rasakan. Dia tak segera mengenali saya, atau berpura-pura tak mengenali. Di wajahnya ada perpaduan malu dan waspada. Itu wajah yang saya kenal sejak ia kecil, yang pernah meraung saat jatuh dari sepeda, yang pernah tersenyum sampai matanya mengerut. Kali ini senyum itu terkubur. "Ayah," suaranya serak, kecil. Ketika dia menyadari siapa saya, dia tampak runtuh. Koin-koin jatuh dari mangkuk cincin plastik itu, bunyinya seperti suara kecil-kecil yang mempermalukan. Saya turun dari mobil dan duduk di bangku trotoar dekat dia. Saya tidak memberi uang. Saya mengulurkan tangan, meraih bahu yang kurus itu, dan menariknya pelan agar dia duduk di kursi mobil. Valentina saya ambil dengan gerakan yang lembut, memberikan kepada Sofia lagi, lalu menatap mata putri saya. "Naiklah, kita bicara," kata saya pendek. Di dalam mobil, mesin yang menyala terasa berisik. AC tidak bekerja baik, tetapi ini bukan soal udara. Di kursi belakang, Valentina meringkuk di dada ibunya, menguap lalu menangis kecil karena terbangun. Bau susu, bau sabun, bau asap rokok samar dari jaket yang dipakai Sofia. Tangan saya bergetar saat saya menyerahkan sekantong popok dan susu formula yang selalu ada di bagasi. Itu kebiasaan saya. Saya sering menyiapkan hal-hal kecil, karena saya tahu hal kecil sering menjadi yang paling penting. Sofia menatap saya, lalu menempelkan kepala pada bahu saya, seolah mencari jangkar. "Ayah," ia ulangi, suara seperti benang yang putus. Aku tidak tahu harus bagaimana." Kami berangkat menuju sebuah penginapan kecil, tempat yang saya tahu aman dalam arti cepat dan tanpa banyak pertanyaan. Don Roberto, pemiliknya, sudah lama menjadi kenalan saya. Dia bukan orang yang menilai, dia hanya menyediakan ruang. Saya memarkir mobil agak jauh, menuntun Sofia, dan menggendong Valentina ke dalam kamar yang sederhana. 2 ranjang, jendela kecil, kipas angin yang berputar pelan. Kami mengunci pintu ganda dan menata ketiga kami di sana. Suasana menjadi kecil dan terproteksi untuk pertama kalinya. Don Roberto muncul sebentar dengan kantong plastik berisi roti, susu, dan beberapa bungkus popok. Dia memberi kami air hangat untuk membersihkan tubuh bayi, lalu berlalu tanpa banyak kata. Kehadirannya seperti nafas kecil dari komunitas yang tak menuntut balas jasa. Saya menonton Sofia saat ia menenangkan bayi. Tangannya lincah mengatur popok. Suaranya lembut ketika memanggil nama kecil itu. Di mata saya, ia rentah sekali. Di momen itu saya menyadari betapa rapuhnya batas antara kehidupan yang kita kenal dan kehancuran sehari-hari. Sementara itu, saya merasakan kemarahan yang dingin. Bukan kemarahan yang berteriak atau membuat saya kehilangan akal, melainkan api yang tenang tetapi menyala. Cara Hector, suami Sofia, membuatnya terjerembab di jalan adalah tindakan yang saya benci sampai ke tulang. Hector dan Mariana, mertuanya, menurut Sofia, bukan hanya mengambil rumah dan mobil. Mereka mengambil kebebasan, menggeser batas, memotong aksesnya pada uang, pada jaringan komunikasi, bahkan pada rasa aman untuk merawat anaknya sendiri. "Ayah, aku menandatangani beberapa dokumen," katanya akhirnya, menunduk. Kata demi kata keluar seperti serpihan kaca. "Ricardo yang mengurus itu.
Katanya itu hanya tanda tangan untuk mempermudah administrasi. Aku percaya dia. Dia bilang agar aku tidak repot. Ia mengacak rambut Valentina dengan tangan yang gemetar. Mereka mulai mengambil kartu ATM-ku. Teleponku juga. Aku tidak bisa keluar. Aku dipaksa untuk menandatangani surat-surat. Dan ketika aku protes, mereka bilang aku tidak kompeten untuk merawat Valentina. Mereka mengancam akan bilang pada pengadilan bahwa aku tak mampu. Mereka mengancam akan ambil anakku. Cerita itu yang saya dengar dalam potongan-potongan mengerikan bukan karena kata-kata hukum yang rumit, melainkan itu adalah gambaran bagaimana seseorang bisa kehilangan kebebasan perlahan-lahan. Mereka tidak memukulnya. Mereka mematahkan kehidupannya melalui sistem yang dipenuhi kebohongan kecil, melalui tekanan psikologis yang membuatnya tergantung. Mereka membungkamnya dengan hutang yang dibuat atas namanya, dengan surat-surat yang ia tanda tangani saat ia masih mengantuk, atau sedang mempercayai orang-orang yang ia anggap keluarga. Sofia, saya berkata pelan, mencoba memilih kata yang tepat. Kita akan atur ini. Jangan panik. Kita akan bersihkan bayi, kita akan makan. Aku akan urus yang lain. Dia menangis. Tangisnya bukan hanya untuk rasa malu yang baru saja ia alami di jalan. Itu adalah pembebasan dari semua kata yang ia tahan selama berbulan-bulan. Aku ingin memeluknya sampai tangis itu berhenti. Tetapi aku sadar bahwa pelukan tidak akan cukup. Tindakan yang sistematis dan perlahan ini butuh jawaban yang rapi dan terencana. Di sana, di kamar sempit penginapan itu, saya mengeluarkan telepon. Jari saya agak kaku. Lengan saya mengingat belasan kali menulis nama-nama pada formulir, menandatangani resi di masa lampau. Saya menghubungi Thomas, pengacara yang saya kenal melalui teman lama. Suaranya stabil di telepon. Ia tidak berjanji hal-hal yang mustahil, tetapi ia mengerti urgensi kasus seperti ini. Bagaimana kekerasan ekonomi adalah bentuk penyiksaan yang nyata. Saya sedang bersama Sofia sekarang. Saya mengatakan, menjelaskan singkat situasi. Kami membutuhkan bukti, dan kami butuh saksi. Ada perempuan, Natalia, yang memberi bantuan saat kami di lampu merah. Dia mungkin bersedia jadi saksi. Juga ada yang bernama Ricardo yang menangani dokumen. Kami harus melihat salinan semua dokumen yang mereka pakai. Thomas memberi arahan. Kumpulkan apapun yang ada. Pesan, foto, catatan transfer, kwitansi, kartu bank. Bila ada ancaman tertulis harus disimpan. Jangan panik di media sosial. Biarkan kami yang mengatur kronologi. Saya akan kirim seseorang untuk bertemu. Sambil menutup telepon, saya merasa ada sedikit ruang untuk bernapas. Rencana mulai terbentuk. Tetapi rencana tanpa saksi dan tanpa bukti hanyalah harapan. Saya menoleh ke Sofia, yang kini duduk membelai kepala Valentina. Wajahnya lebih pucat, tetapi ada kilau ketegasan baru. Sebuah rasa bahwa ada yang melindungi. Matanya menatap saya seperti bocah yang baru sadar bahwa ayahnya bukan sekadar nama. Di luar, kota berjalan dengan ritme yang kejam namun biasa. Orang datang dan pergi dari lampu merah itu. Kehidupan mereka tidak berhenti karena tragedi orang lain. Saya tahu, dan saya tahu bahwa musuh yang dihadapi tidak selalu bergerak dengan kekerasan yang kasar. Mereka bergerak melalui dokumen, melalui agen, melalui akun bank dan percakapan yang diarahkan supaya yang satu merasa tak berdaya. Sebelum saya melangkah lebih jauh, ada satu hal yang harus saya lakukan. Saya harus mengamankan Sofia dan Valentina untuk beberapa hari. Penginapan Don Roberto akan cukup untuk sementara. Dia perlu istirahat, makanan yang cukup, vaksinasi rutin jika perlu, dan tempat untuk mulai menata bukti. Saya menanyakan pada Don Roberto apakah ia bisa menahan kamar beberapa hari tanpa banyak pertanyaan. Dia mengangguk, sekali lagi menutup pintu dengan keduanya menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah kejadian di lampu merah, saya duduk dan membiarkan waktu mengendap. Saya menonton napas kecil itu. Dua ritme yang melekat satu sama lain, ibu dan anak. Dan saya mengingat masa-masa ketika kehidupan tampak sederhana. Anak-anak di rumah dengan bau makanan, anak-anak yang bermain, yang saya bantu menyelesaikan PR. Kini, salah satu dari mereka ada di pelukan saya, dalam situasi yang membuat banyak memori retak. Di malam yang sama, ketika lampu penginapan meredup, saya meminta Sofia menceritakan secara rinci dari awal. Ia butuh bicara. Saya pun perlu informasi supaya kami bisa bertindak terukur. Ceritanya mengalir dalam potongan, kadang terputus oleh rengekan Valentina, kadang ditemani desahan halusnya. Ia bercerita tentang pergeseran halus yang terjadi. Pertama kali Hector memperlihatkan sifat posesifnya dengan komentar sepele, lalu semakin lama sikapnya berubah menjadi kontrol atas telepon, lalu akses ke rekening. Kartu ATM yang dulu selalu di dompetnya tiba-tiba diminta untuk disimpan demi keamanan, dan kemudian tidak pernah dikembalikan lagi. Aku pikir itu sementara, katanya. Mereka bilang kita bantu atur keuangan supaya lebih rapi. Tetapi sudah beberapa bulan, Ayah. Ketika aku minta ditunjukkan, mereka bilang benda itu hilang atau rusak. Aku merasa seperti boneka. Dia memegang pipi Valentina dengan lembut.
Ricardo datang beberapa kali. Dia bilang itu aman, semua atas nama keluarga. Aku menandatangani formulir saat aku lelah, saat aku takut mengatakan tidak. Mereka bilang aku akan membuat masalah jika melawan. Mereka bilang mereka bisa mengurus semuanya. Sekarang mereka mengatakan aku tidak kompeten sebagai ibu. Mereka mengusirku dari rumah. Saya menggenggam tangannya. Kulitnya terasa tipis. Tulang jari menonjol saat dia meremas popok baru. Dalam kata-kata itu, ada rasa pengkhianatan yang mendalam. Sangat berbeda dari pertengkaran rumah tangga yang biasa. Ini adalah penghapusan bagian-bagian penting dari kehidupan seseorang. Mereka menggunakan apa yang disebut izin sebagai alat. Dokumen yang tampak sepele menjadi jerat. Malam semakin larut. Saya tidur beberapa jam di kursi, setengah berjaga. Saat mata saya terpejam, pikiran saya mengitar di sekitar kata-kata yang diucapkan Sofia dan nama-nama yang muncul. Hector berbicara dengan nada tenang namun dingin. Mariana seperti bayangan yang selalu ada ketika keputusan penting diambil. Ricardo, saudara yang kelihatan membantu tapi mungkin menjadi alat manipulasi. Dan orang-orang lain yang diam-diam mendukung rencana itu. Keesokan paginya, saya mulai menjangkau lebih luas. Saya mengundang Natalia untuk datang kembali. Wanita yang melihat Sofia di lampu merah dan memberi bantuan awal. Ia datang membawa secangkir kopi dan kisahnya sendiri. Ia sudah beberapa kali melihat Sofia di sekitar lingkungan dengan bayi. Kadang terlihat bingung, kadang tidak terlihat sama sekali. Kali ini, ketika ia melihat Sofia berlutut meminta belas kasihan, ia tahu itu bukan pilihan hidupnya untuk berada di jalan. Natalia mau menjadi saksi. Dia juga relawan di panti kecil yang membantu ibu muda. Kehadiran Natalia penting, bukan karena kita butuh jumlah saksi, tapi karena ia dapat menggambarkan kondisi nyata ketika Sofia berada di jalan, memberi kredibilitas pada cerita kami. Tidak semua orang berhenti, kata Natalia, ketika kami duduk bersama di meja kecil penginapan. Banyak yang berjalan, menunduk, menatap layar telepon, seolah-olah tidak ingin terlibat. Saya tidak pernah berpikir saya akan masuk ke masalah yang begitu rumit untuk membantu seseorang yang saya lihat di lampu merah. Tetapi ketika saya tahu cerita ini, saya tidak mau tinggal diam. Saya merasa lega menemukan seseorang yang mau berbicara tanpa pamrih. Kekuatan jaringan kecil seperti itu seringkali luput dari perhatian. Tetangga yang memberi bukti, relawan yang menuliskan waktu dan tanggal, saksi yang melihat peristiwa penting. Semua itu akan menjadi bahan bukti yang tidak bisa direkayasa dengan mudah. Kemudian kami memutuskan untuk menghubungi Daniel, investigator yang dikenal Thomas. Daniel datang beberapa jam kemudian. Ia seorang pria parubaya dengan mata yang tajam. Ia membawa buku catatan, kamera kecil, dan beberapa pertanyaan. Ia memeriksa telepon Sofia yang rusak, mencatat nomor-nomor yang sering muncul di log panggilan, menanyakan siapa saja yang sering menghubungi. Ia berbicara tentang aliran uang, bukan hanya mengambil kartu, katanya. Sering terjadi perpindahan uang yang dipenuhi alasan administratif. Kita harus mengikuti uangnya. Dalam beberapa hari berikutnya, ritme kami berubah menjadi pekerjaan yang rapi dan tanpa romantisme. Merekam pernyataan, mengambil foto, menyalin pesan-pesan, mengumpulkan bukti transfer kecil yang terkubur dalam rekening bersama, menyisir gudang dokumen di rumah yang ditinggalkan oleh Sofia. Setiap lembar kertas yang kami temukan, kwitansi, nota, bukti transfer, mengisahkan cerita bagaimana hak seseorang bisa diambil sepotong demi sepotong. Ricardo tampak sering terlibat, bukti tanda tangan yang meniru tulisan Sofia, stempel yang diurus, hal-hal yang mungkin terlihat sah bila tidak dicermati. Sementara itu, saya menolak untuk menghentikan pencarian saya terhadap kemungkinan balas yang kejam, publikasi. Saya tahu ada bahaya besar ketika persoalan pribadi dipaksa ke ranah publik tanpa konteks. Dalam era ketika video bisa viral dalam hitungan jam, seseorang bisa dimiskinkan reputasinya lebih cepat daripada proses hukum dapat menjawab. Kami memutuskan atas saran Thomas serta Felipe, jurnalis yang kami hubungi secara hati-hati, untuk berhenti sebentar sebelum bereaksi publik. Felipe setuju untuk menahan publikasi sampai kami memiliki kronologi penuh. Kita tidak bisa kalah di medan perang opini, katanya. Tapi kita juga tidak harus membuka diri terlalu cepat. Kita atur waktu yang tepat. Keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Ketika berita beredar tanpa penjelasan, ia akan mengisi kekosongan dengan asumsi dan kebencian. Saya tahu itu berbahaya. Kami memilih penahanan, tapi saya tidak bisa sepenuhnya menutup mata terhadap gelombang yang mungkin datang. Beberapa hari setelah kejadian lampu merah, ketika rutinitas kami mulai terasa agak teratur, bukti terkumpul, saksi siap, penginapan memberikan kenyamanan minimal, Sofia tidur pulas. Di kursi, saya menatap jam tua yang ada di dinding. Suara kipas berputar, napas bayi, langkah Don Roberto yang menutup toko kecilnya. Saya merasa ada rasa lega kecil, tetapi juga ketegangan yang membumbung. Ada langkah besar yang harus diambil, tindakan hukum, permintaan penyegelan aset, perekaman pengakuan,
pertemuan terstruktur yang menjadi perangkap tersendiri. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa Hector atau Mariana akan bergerak. Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka punya jaringan juga, kawan-kawan yang mungkin akan menyebarkan versi mereka sendiri. Saya teringat kata-kata Thomas, kita harus siap bukan hanya secara hukum, tetapi juga strategis. Itu berarti menyiapkan rekalan, saksi, bukti transfer, registrasi medis Valentina yang memastikan hak asuh, dan saksi seperti Natalia yang melihat Sofia di jalan. Itu juga berarti menjaga komunikasi internal agar tidak bocor. Malam itu, telepon saya berdering, nomor tak dikenal. Saya mengangkat, suara di ujung sana berkata cepat dan penuh kecemasan. Pak Carlos, ini Felipe. Ada sesuatu yang perlu Anda tahu. Ada video, seseorang mengunggah video di mana mereka menunjukkan Sofia di lampu merah. Captionnya, mereka menuduhnya meninggalkan anaknya sendiri, bilang dia pecandu, dan komentar sekarang penuh kebencian. Sudah mulai menyebar. Di ujung telinga, saya merasakan sesuatu seperti ledakan kecil. Seluruh kerja kami, membuat kronologi yang rapi, menyiapkan bukti, berpotensi runtuh oleh tayangan singkat yang diambil tanpa konteks. Saya menahan napas. Dalam sekejap, wajah Sofia, Valentina, Don Roberto, Natalia, dan semua rencana yang kami susun berkumpul dalam satu titik kecil di kepala saya. Saya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, setidaknya dalam kepala. Menahan emosi, berkoordinasi, menghentikan penyebaran dengan cara-cara yang kami rancang, meminta Felipe untuk menunggu sebisa mungkin sebelum melepaskan apapun yang belum diverifikasi. Namun suara asing itu di telepon menandakan bahwa gelombang telah dimulai. Di ruang kecil penginapan itu, suara kipas terdengar lebih nyaring. Saya menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri, menghitung napas. Di luar, kota tidak peduli pada tragedi individu. Tapi kami, kelompok kecil yang berkumpul di ruangan kecil itu, akan mengubah apa yang mungkin ditafsirkan secara keliru menjadi kebenaran yang teratur. Saya membuka mata. Sofia tidur dengan kepala di pangku, oleh seolah mengetahui bahwa pergerakan selanjutnya adalah urusan orang dewasa, urusan yang harus kami selesaikan untuk masa depan Valentina. Saya memegang telepon, menatap layar yang masih menyala dengan notifikasi yang mulai berkumpul. Dalam benak saya, rencana kami tak lagi cukup hanya menjadi rencana. Ia harus bergerak dan harus bergerak cepat. Namun, langkah berikutnya bukanlah tempat saya akan menutup cerita ini. Ini baru permulaan pertempuran yang membutuhkan lebih banyak saksi, lebih banyak bukti, dan kesiapan menghadapi ledakan opini yang mungkin kita hadapi. Di luar jendela kecil itu, sinar pagi mulai menyapu langit, menjanjikan hari baru penuh kerja keras. Saya menghisap napas dan mendengar suara kecil saat Valentina terbangun, menangis. Suara yang mengingatkan saya bahwa di tengah semua urusan ini, yang paling penting adalah melindungi bayi itu, menjaga ia tetap hangat dan memastikan ia tidak menjadi alat permusuhan orang dewasa. Saya menatap putri saya dan pada saat itu, saya tahu salah satu hal jelas, kita tidak akan mundur. Telepon bergetar lagi di meja, layar menyala memperlihatkan nama Thomas. Suaranya datar namun tegas ketika saya angkat. Kita maju besok pagi, katanya. Saya sudah atur ruang di kantor saya. Bawa semua dokumen yang kita punya. Daniel akan temani dan Felipe akan menunggu sampai rekaman siap publikasi. Kita harus membuat pertemuan itu terlihat resmi, mediasi, diskusi keluarga. Tapi kamera kami akan merekamnya. Saya menatap Sofia yang sedang menyusui Valentina. Dalam cahaya pagi yang teramar, rambutnya terlihat lebih rapi daripada semalam. Matanya masih ada bekas tangis, tapi ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang mirip tekad. Apakah kamu siap? Saya bertanya pelan. Dia menoleh, mengusap dagu kecilnya. Aku siap, Ayah. Aku tidak ingin Valentina lagi menjadi alasan mereka untuk menguasai hidupku. Itu saja yang kami butuhkan, persetujuan kecil yang menguatkan seluruh strategi. Hari berikutnya, kami berkumpul di kantor Thomas. Ruangan itu bersih, meja kayu polos, kursi empuk yang memberi kesan resmi. Thomas duduk di ujung, berkas-berkas terlipat di depannya. Di sampingnya, Daniel menata alat rekam dan kamera kecil yang tampak biasa, seperti alat pencatat rapat. Felipe duduk agak jauh, matanya menimbang keadaan. Ia sempat berbisik kepada saya beberapa kali untuk menahan hasratnya membocorkan informasi prematur. Ketika Hector dan Mariana tiba, mereka datang bersama seorang lelaki lain yang kami kenal sebagai Ricardo. Suasana berubah. Hector menatap dingin ke arah saya, mencoba menunjukkan tidak ada rasa takut. Mariana berjalan sedikit di belakangnya, mencoba mempertahankan senyum yang tegang. Mereka memasuki ruangan seperti orang yang telah berlatih menghadiri acara keluarga formal, langkah terencana, kata-kata yang dikurasi. Thomas membuka percakapan dengan dingin. Kita di sini untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan keluarga, status tempat tinggal, perawatan anak, dan keuangan. Semuanya agar kedua belah pihak merasa aman. Hector menyeringai. Saya hanya ingin memastikan hal-hal berjalan sesuai hukum. Kita bicara normal saja. Kami menunggu mereka rileks, menunggu momen ketika mereka merasa aman. Itu bagian dari rencana.
membuat mereka percaya pertemuan ini bukan jebakan. Kamera pertama dipasang, mikrofon kedua disembunyikan di atas rak bukunya. Daniel menatap mereka dari sudut dengan tenang. Lensa kameranya merekam tanpa dramatis. Percakapan mengalir awalnya ringan. Sapa, komentar tentang cuaca, pertanyaan basa-basi tentang kondisi bayi. Semua seperti pertunjukan. Lalu tiba-tiba, seperti celah kecil yang muncul di balik topeng, Mariana mengeluarkan kata-kata yang memperlihatkan rasa frustrasi. Dia selalu membuat masalah. Ia menggerutu pada Hector. Jika kita tidak mengatur semuanya, tidak akan ada yang berjalan. Siapa yang merawat anak itu setiap hari? Kita sudah menanggung banyak. Kata-kata itu terdengar seperti bisik biasa, tapi mikrofon menangkapnya. Thomas menatap Mariana sejenak, lalu bertanya dengan nada yang seolah ingin membantu. Mariana, apakah Anda bisa menjelaskan prosedur administrasi yang Anda lakukan? Dokumen apa saja yang ditandatangani oleh Sofia? Mariana memberi jawabannya seperti orang yang membeber rahasia biasa. Suaranya naik turun, dan pada satu titik ia menyelipkan kalimat yang seharusnya tidak keluar dari mulut orang yang ingin terlihat bersih. Dia menandatangani karena kami bilang itu untuk kebaikannya. Ricardo yang urus. Kita pinta tanda tangan, dia beri. Kami bilang itu demi menjaga aset, demi stabilitas keluarga. Lagi pula, siapa yang akan merawat anak itu jika ia tidak bisa mengatur hidupnya sendiri? Saya merasakan dada saya mengencang. Kata-kata itu, jika dikumpulkan dengan bukti-bukti yang telah kami susun, berbentuk pola, sistematis, terencana, terkoordinasi. Daniel melirik saya singkat. Itu tanda bahwa kita mulai mendekati titik yang kita butuhkan. Thomas mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam, satu demi satu, menuntut detail tentang transfer uang, pengaturan rekening, dan siapa yang menandatangani apa. Hector mencoba menepis dengan nada tenang, lalu semakin defensif saat bukti yang kami serahkan satu persatu ditaruh di meja. Salinan kwitansi, catak layar transfer dengan jumlah kecil namun konsisten. Bukti pengambilan uang dari rekening yang kini kami temukan rutin masuk ke rekening mereka. Ricardo mulai gelisah. Saya melihatnya berkeringat di dahi, mencoba menyembunyikan telepon di sakunya. Thomas meminta salinan dokumen yang diklaim legal. Ricardo berdalih, saya tidak membawa semua dokumen hari ini, tapi Daniel tidak terburu-buru. Ia sudah menandai pola, catatan pengiriman berulang, perintah gaya administratif yang tidak pernah diberikan kepada Sofia secara sadar. Beberapa email yang kami dapatkan, hasil usaha kecil kami bersama Felipe dan Natalia, menunjukkan bahwa mereka telah berusaha menutup jejak. Momen krusial terjadi ketika Mariana, yang hampir selalu menjaga nada suaranya, kehilangan kontrol. Dalam percakapan yang mengira aman, ia mengulang kata-kata yang membuat seluruh ruangan membeku. Kita harus pastikan mereka tidak bisa mengambil hak asuh. Jika perlu, kita buat dia tampak tidak stabil. Kita sudah pernah melakukannya sebelumnya. Ada nada kepuasan kecil di suaranya, seolah tindakan ini bukanlah masalah moral, melainkan tugas. Suaranya terekam. Itu adalah bukti verbal yang sangat berbahaya bagi mereka. Thomas menutup berkas, menatap Mariana tanpa emosi. Apakah Anda menyadari ada konsekuensi dari apa yang Anda katakan? Tanyanya singkat. Di luar, Felipe sudah menuliskan catatan, menimbang potensi berita ini. Ia tahu ini bukan sekedar skandal keluarga. Ini pola penguasaan yang menggunakan dokumen dan pemutusan jaringan sehingga korban merasa tak berdaya. Ia berkata perlahan kepada saya. Saya akan keluarkan kronologi ini, tapi hanya ketika kita yakin. Kita butuh konsultasi terakhir. Publik harus tahu kebenarannya, bukan gosip. Kami memerlukan pernyataan tertulis. Kami memerlukan saksi-saksi yang berani. Natalia menegaskan ulang pernyataannya, bahwa ia melihat Sofia di jalan berpakaian compang-camping dengan bayi di pangkuan. Ia menuliskan tanggal dan jam saat melihat, lengkap dengan detail rincian yang tidak menguntungkan. Dokter yang sempat membantu memeriksa Valentina ketika kami pertama kali datang juga menandatangani pernyataan tentang kondisi bayi. Berat lahir normal, namun perawatan imunisasi yang tertunda karena gangguan akses ke layanan kesehatan. Semua itu penting. Ini bukan hanya tentang uang atau rumah. Ini soal keselamatan anak. Dalam beberapa jam berikutnya, kami menyusun paket bukti. Rekaman pertemuan, rekaman telepon yang menunjukkan ancaman, salinan transfer, kesaksian saksi, dan bukti medis. Thomas menulis permohonan kepada suatu institusi peradilan bahwa perlu ada tindakan cepat untuk mencegah penjualan aset yang mungkin direncanakan. Kami tidak menyebut pasal atau mekanisme teknis. Permohonan itu sederhana, minta agar transaksi yang berkaitan dengan nama Sofia ditunda sampai penyelidikan selesai. Kami menyebutnya permintaan penyegelan aset dengan bahasa umum, agar tidak salah tafsir. Reaksi publik mulai terasa. Akun-akun yang tak jelas mulai memutar video lampu merah dengan narasi yang kejam. Komentar-komentar penuh hujatan untuk Sofia berhamburan. Saya ingat perasaan itu, melihat wajah putri sendiri menjadi objek kutukan orang banyak. Rasanya seperti dipertontonkan. Tetapi di balik layar, tim kami bekerja cepat. Felipe menyiapkan kronologi lengkap, menulis narasi yang tidak emosional tetapi faktual. Ia menolak sensasi. Ia memilih menuntun pembaca untuk memahami sistem operasinya.
Dalam hitungan hari, dokumen resmi yang kami ajukan diterima untuk pemeriksaan awal. Saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu, tetapi saya dapat mengatakan apa yang saya rasakan ketika mengetahui ada langkah resmi yang menunggu. Ada kelegaan, campur aduk dengan ketakutan. Langkah hukum bukan tongkat sakti. Itu alat yang butuh perawatan, bukti, dan kesabaran. Kami menaruh semua bukti dalam amplop rapi, menaruhnya di meja pengacara, dan menunggu. Hector dan Mariana merespons dengan serangan opini, foto-foto lama yang diambil dari akun-akun yang tampak seperti orang-orang yang merasa berkepentingan. Pesan-pesan yang mencoba menghancurkan reputasi kami. Mereka juga mencoba membujuk beberapa anggota keluarga lain untuk mendukung versi mereka. Dalam satu kesempatan, seorang saudara Hector menelpon Thomas, mencoba mengancam dengan pengaruh sosial dan kata-kata yang meremehkan tindakan kami. Thomas tetap tenang. Ia mengatakan bahwa segala ancaman harus disampaikan melalui saluran resmi. Kita tidak akan terpancing, ucapnya. Sementara itu Daniel bekerja seperti anjing pelacak. Ia menelusuri lalu lintas keuangan yang rumit. Ia menemukan pola, transfer kecil yang sering, penarikan tunai terstruktur, pemindahan rekening ke nama perusahaan fiktif yang tidak aktif. Semua bertujuan menyembunyikan aliran dana. Kami menemukan bukti penjualan aset yang mereka coba lakukan secara diam-diam. Berkas-berkas itu hampir sempurna, tapi ada cacat kecil. Tanda tangan yang tidak konsisten, stempel yang tampak baru ditempel, kwitansi yang foilernya berbeda. Hal-hal kecil seperti itu seringkali menjadi kunci. Daniel merekam semua ini dalam catatannya, menyiapkan argumen untuk mematahkan narasi mereka. Seiring bukti-bukti terkumpul, ketegangan meningkat. Hector mulai menunjukkan tanda-tanda serangan balik, pesan-pesan yang bersifat intimidatif kepada saya, panggilan larut malam yang mencoba menakut-nakuti Don Roberto agar memutuskan kami. Di satu kesempatan, seseorang mengetuk pintu penginapan larut malam. Saya membuka dan melihat sosok yang berlalu begitu saja, memperlihatkan pesan yang mengandung ancaman samar. Saya menyimpan semuanya. Ancaman itu adalah bagian dari bukti. Di tengah semua itu, ada momen-momen kecil yang menenangkan. Valentina mulai menunjuk senyum kecil ketika mendengar lagu anak. Sofia belajar memasak kembali makanan sederhana yang dulu ia gemari. Don Roberto meminjamkan termosnya setiap pagi untuk membuat kopi yang kuat. Saya membantu mengganti popok dan merasakan kelembutan kulit kecil itu. Momen-momen ini bukan hanya pembalasan. Mereka adalah alasan kami bertahan. Mereka mengingatkan kami bahwa tujuan kami bukan hanya menghukum, melainkan memulihkan. Ketika saatnya tiba, Felipe memutuskan waktu publikasi. Ia memilih hari yang menurutnya paling strategis. Kami sudah menyiapkan berkas kronologi yang lengkap, rekaman yang tak terbantahkan, dan pernyataan saksi yang solid. Artikel itu muncul dengan judul yang tak sensasional. Ia fokus pada fakta, bukan pada gertakan. Publikasi itu membalikan arus opini sedikit demi sedikit. Dari komentar yang merendahkan, lalu berubah menjadi pertanyaan, kemudian muncul empati. Orang-orang mulai melihat struktur kekuasaan yang kami paparkan, bagaimana dokumen bisa jadi senjata, bagaimana isolasi digunakan sebagai alat. Reaksi publik itu membantu memunculkan saksi lain yang sebelumnya takut bicara. Seorang tetangga mengirim pesan kepada Natalia, mengatakan bahwa ia juga punya bukti foto dan percakapan yang menunjukkan Hector sering memerintahkan uang berpindah dari rekening Sofia ke rekening lain. Seorang perempuan yang dulu bekerja sebagai asisten rumah tangga mengirimkan rekaman suara singkat yang menunjukkan bahwa Sofia pernah dipaksa menandatangani sesuatu. Setiap bukti baru memperkuat cerita kami. Dalam pertemuan resmi berikutnya, kami mengajukan semua bukti kepada pihak yang berwenang. Permintaan penyegelan aset itu mendapat perhatian. Sekali lagi, saya tidak memberikan detail teknis. Saya hanya tahu ada mekanisme sementara yang memungkinkan tindakan cepat untuk mencegah transaksi yang merugikan. Ketika perintah itu keluar sementara, hanya sebagai langkah pengamanan, saya merasakan kelegaan yang aneh. Mereka tidak bisa begitu saja menjual properti atau menguras rekening lagi. Itu bukan akhir, tetapi itu sangat penting. Hector marah. Dia mulai kehilangan muka di lingkungan sosialnya. Orang-orang yang tadinya mungkin berpihak padanya kini menahan diri. Mariana menjadi murung. Suaranya semakin jarang. Mereka mencoba melobi beberapa pihak untuk menarik perintah itu, tetapi langkah keamanan itu sudah berjalan. Mereka berbicara tentang kehancuran reputasi, tentang bagaimana rencana mereka terhenti. Saya tidak bergembira atas kesengsaraan mereka. Saya merasakan keadilan yang tenang, bukan kemenangan yang menggelepar. Proses itu memakan waktu. Pengacara kami bekerja teliti. Kami menghadiri pertemuan, sidang administratif kecil, penyampaian bukti tambahan. Saya sering duduk di ruang tunggu, menunggu giliran, memegang tangan Sofia yang kini semakin kuat. Kadang ia tertawa samar ketika Valentina membuat wajah lucu dan tawa itu terasa seperti musik. Saya menyadari betapa pentingnya waktu untuk pembuktian, waktu bagi Sofia untuk memulihkan kehendak, waktu bagi saya untuk memulihkan ketenangan yang terkikis. Ada momen yang berat,
Upaya mereka menuntut hak asuh dengan narasi bahwa Sofia tak stabil. Mereka mengklaim kekurangan perawatan. Tapi kami punya dokumen medis, testimoni dari dokter, catatan imunisasi Valentina, dan saksi seperti Natalia yang melihat kondisi ibu dan anak. Semua itu mematahkan tuduhan itu. Ketika bukti kami diperiksa, kutub opini berangsur lanjut berpaling ke arah kami. Media yang saklek akan fakta membantu menegakkan narasi yang benar. Sofia tidak duduk diam. Ia mengikuti beberapa sesi konseling yang diatur oleh kelembagaan bantuan lokal yang kami hubungi lewat Felipe. Ia belajar tentang batasan, tentang hak-hak yang dimilikinya, dan tentang cara mengelola emosi yang telah lama ditindas. Terapisnya mengajarinya teknik sederhana untuk mengatasi kecemasan, bagaimana menuliskan bukti-bukti kecil, dan bagaimana menyusun ulang rutinitas demi pemulihan. Langkah-langkah kecil ini membuat jadwal bayi, menata tempat tidur, menulis daftar pengeluaran, memberinya kembali lapisan kendali yang telah dicabut. Satu pagi, ketika matahari menyelinap melalui tirai tipis di kamar penginapan, Sofia menatap saya dan berkata, "Ayah, aku ingin memulai sesuatu kecil, mungkin menjahit atau membuat makanan kecil untuk anak-anak. Aku ingin punya uang sendiri lagi, sedikit demi sedikit." Itu adalah momen kemenangan yang lembut. Saya ingat betapa dulu ia suka menjahit boneka. Saya memberinya mesin jahit bekas yang saya punya, dan ia mulai membuat barang-barang kecil untuk dijual secara online. Kami tidak menunggu keputusan hukum untuk memulai proses pemulihan ekonomi. Kami membuat ruang bagi kemandirian itu mulai tumbuh. Dalam beberapa minggu berikut, langkah-langkah hukum memberi hasil. Beberapa akun dibekukan sementara, upaya penjualan properti tertunda, dan saksi-saksi lain mulai muncul untuk mendukung kasus kami. Hector dan Mariana merasakan tekanan sosial yang berat. Teman lama menolak berdekatan, bisnis kecil yang dulu bekerja sama dengan mereka menahan diri. Reputasi mereka, yang dulunya tampak tak tergoyahkan, mulai retak. Saya mengamati perubahan itu dengan perasaan campur. Ketidaknyamanan melihat penderitaan orang lain, namun kelegaan bahwa sistem dapat, setidaknya sebagian, membendung tindakan merugikan. Klimaksnya terjadi ketika rekaman pertemuan di ruang Thomas, rekaman yang penuh dengan pengakuan dan pernyataan manipulatif, diperlihatkan kepada pihak-pihak yang menilai. Mariana tak bisa lagi berkelit, kata-katanya sendiri menjadi perangkap. Dalam salah satu sesi resmi, ketika dia menyadari dampak perkataannya, wajahnya memucat dan ia menunduk. Bukan karena ekspresi penyesalan yang tulus, melainkan karena runtuhnya rencana yang selama ini menopang tindakan mereka. Setelah itu, ada konsekuensi administratif dan sosial. Mereka kehilangan beberapa akses, beberapa rekening diblokir untuk pemeriksaan, dan beberapa pihak yang berkaitan menarik dukungan mereka. Hector mencoba menantang semuanya dengan marah dan ancaman, tetapi ancaman itu tak mengubah fakta. Di saat itu, saya merasa satu tugas berat telah selesai. Kami berhasil menghentikan rencana yang mengancam masa depan Valentina. Namun, langkah-langkah hukum bukan akhir cerita. Pemulihan adalah proses panjang. Sofia mulai merangkai hari-harinya. Pagi diisi dengan menjahit atau membuat makanan kecil untuk dikirim, siang bersama Valentina, sore untuk belajar keterampilan baru lewat kursus online yang kami bantu daftarkan. Don Roberto membantu kami dengan menampung pesanan kecil. Natalia membantu mempromosikan lewat jaringan sukarelawan. Hari-hari kecil ini perlahan menyanggah harga diri Sofia kembali. Satu perlahan yang paling berharga adalah melihat Valentina tumbuh. Ia mulai tersenyum penuh pada usia yang tepat, tertawa ketika ayahnya menari canggung di ruang tamu penginapan, dan mengalami hal-hal yang setiap anak berhak rasakan. Imunisasi tepat waktu, makanan bergizi, pelukan yang tak berpola. Kami melakukan rutinitas harian, mandi, menyusui, tidur. Rutinitas itu, biasa namun penuh arti, menjadi obat. Beberapa bulan setelah pertemuan di kantor pengacara, kehidupan mulai menata dirinya. Kasus kami masih berjalan. Ada pemeriksaan tambahan, pertemuan administrasi, beberapa proses yang butuh ketelitian. Tetapi dampaknya sudah terlihat. Transaksi mencurigakan telah diblokir, akses ke rekening diperiksa, dan opini publik sekarang condong ke arah mendukung perlindungan korban kekerasan ekonomi. Saya melihat bahwa meskipun sistem lambat, keberanian untuk bertindak dan kesungguhan membangun bukti dapat mengubah arah. Suatu sore, ketika kami keluar membeli susu dan popok di pasar kecil dekat penginapan, saya melihat sebuah pemandangan yang aneh dan getir. Di persimpangan beberapa blok dari tempat itu, seorang pria dan perempuan duduk di tepi trotoar, memegang cangkir plastik, menatap kosong. Mereka tampak lusuh, pakaian compang-camping, rambut berantakan. Ketika saya mengamati lebih dekat, sebuah hentakan nyeri menyambar paru-paru saya. Saya mengenali mereka, Hector dan Mariana. Mereka duduk di pinggir jalan, menunduk, tak menyodorkan klaim moral seperti dulu. Di tangan mereka, tidak ada debu kemewahan, hanya sisa-sisa kehidupan yang runtuh. Saya merasakan sesuatu yang aneh, bukan kegembiraan atas kejatuhan mereka, bukan juga sejenis pembalasan pribadi. Saya merasakan kelegaan yang dalam,
campuran antara belas kasih dan penutupan. Melihat mereka di sana, tidak lagi dengan senyum yang menipu, bukan kemenangan yang membuat saya bersorak. Di wajah mereka ada bayangan penyesalan, tapi juga kepedihan yang mungkin pantas untuk direnungkan. Saya memberitahu Sofia pelan, di sana mereka ayah. Matanya menatap, wajahnya tidak berubah, hanya ada tensi yang mereda. Kami memilih untuk tidak memanfaatkan pemandangan itu untuk bersenang-senang. Saya berjalan mendekat, meletakkan beberapa koin di depan mereka, dan mengatakan tanpa berlebihan, jaga diri. Itu saja, kata-kata yang sederhana, bukan hinaan. Ada hal tentang martabat manusia yang tetap harus kita hormati. Keadilan bukan untuk dijadikan tontonan, melainkan untuk memulihkan. Malam itu, saat Valentina tidur, Sofia duduk di kursi kecil, memegang jahitan kecil yang baru ia buat. Ia menatap tangan kecilnya, matanya redup. Ia berbicara tentang masa depan dengan hati-hati, tentang harapan yang tak terlalu besar tetapi nyata, bahwa suatu hari ia bisa menyewa kamar kecil untuk usaha, bahwa Valentina akan sekolah di lingkungan yang aman, bahwa ia tak lagi diganggu oleh rasa tak berdaya. Saya mendengarkan, menahan emosi yang terkadang menyerang saya seperti gelombang. Ayah, katanya tiba-tiba, suaranya gugup. Terima kasih sudah datang untukku, bukan hanya hari ini, tapi ketika segala sesuatu terasa hilang. Saya menahan nafas, kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada keberhasilan hukum apapun. Kamu adalah anakku, Sofia. Itu selalu cukup. Beberapa bulan berlalu, kehidupan kami berangsur normal dalam pengertian baru, kewaspadaan tetap ada, tapi ia tidak lagi menguasai. Kami menyekolahkan Valentina ke posyandu rutin. Kami mulai menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan kecil kami. Sofia memperluas usahanya dengan bantuan jaringan lokal yang kami temukan lewat Felipe. Ia mulai bisa tersenyum tanpa rasa takut. Dalam salah satu pertemuan akhir dengan Thomas, ia menepuk bahu saya dan berkata, "Perjuangan ini panjang, Carlos, tetapi Anda melakukan hal yang benar. Keadilan tidak selalu sempurna, tapi keberanian Anda menyelamatkan seorang ibu dan anak, itu yang terpenting." Saya tahu ia mengucapkannya bukan semata sebagai formalitas, melainkan pengakuan atas kerja kolektif. Hari-hari saya sekarang lebih sering diisi dengan hal-hal sederhana, membantu membayar listrik, mengasuh Valentina ketika Sofia pergi mengantar pesanan, memperbaiki sesuatu yang rusak di kamar penginapan. Aktivitas ini yang tampak sepele, memberi saya rasa tujuan yang aman. Sebagai ayah, saya merasa tugas saya masih berjalan, melindungi, mendidik, memberi teladan ketekunan. Ketika saya melintasi lampu merah, tempat yang memulai segalanya, perasaan saya bukanlah dendam. Lampu itu kini tampak seperti penanda, tempat di mana kami memulai langkah untuk memperbaiki hidup yang hampir hancur. Saya berhenti sebentar, menatap arus kendaraan, melihat orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Di trotoar, sebuah ibu menuntun anak kecilnya, wajah mereka cerah. Saya menghela nafas, merasa lega, tapi juga sadar bahwa di dunia ini banyak cerita yang serupa menunggu untuk diperhatikan. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, ada satu hal yang ingin saya katakan kepada Anda yang menonton. Jangan menilai terlalu cepat ketika melihat seseorang di jalan dengan piring kosong. Jangan abaikan suara-suara yang tampak kecil. Banyak dari mereka adalah korban dari sistem yang licin, bukan sekedar pilihan buruk. Kekerasan ekonomi, isolasi sosial, dan manipulasi dokumen bisa merenggut martabat siapapun. Kami berjuang bukan untuk membalas, melainkan untuk melindungi generasi baru, Valentina, dan anak-anak lain yang mungkin terjebak dalam permainan orang dewasa. Jika kisah kami menyentuh hati Anda, lakukan satu hal kecil. Bagikan cerita ini kepada orang lain. Berbagi dapat membuka mata mereka yang tak tahu, dapat membantu korban yang masih terjebak menemukan jalan untuk bersuara. Di deskripsi video ini ada tautan ke organisasi pendukung korban. Jika Anda memiliki kesempatan, bantu mereka dengan cara yang Anda bisa. Dan jika Anda pernah menyaksikan sesuatu yang terlihat tidak benar, catat detailnya, cari saksi, hubungi pihak profesional. Tindakan kecil Anda bisa berarti keselamatan bagi sebuah keluarga. Aku tidak merayakan kejatuhan siapapun. Yang saya inginkan hanyalah melihat anak saya aman, melihat Valentina tumbuh tanpa bayang-bayang penguasaan. Keadilan terkadang lambat, dan pemulihan tidak sempurna. Tetapi ketika kita bertindak dengan kepala dingin dan hati yang penuh kasih, perubahan itu mungkin terjadi. Saya menutup mata sejenak, membayangkan Valentina berlari kecil mengejar gelembung sabun suatu siang. Dan saya tahu, itu sudah cukup untuk memberi saya kekuatan melanjutkan.